Baik, kita mulai. Pak Sobri, oke ya. Jadi dalam pembelajaran kita kan mengenal ada tahap-tahap ya, langkah-langkah yang dilaksanakan eh, dalam pembelajaran tersebut ya. Eh, Baik dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan nanti ada kegiatan penutup. Jadi ada dalam kegiatan inti itu poinnya tentang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Coba Bapak jelaskan terkait dengan hal ini. Apa yang Bapak lakukan? Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yaitu saya membagi kelompok dari jumlah peserta dari 30 orang, saya bagi secara heterogen yaitu menjadi 6 kelompok yang terdiri satu kelompoknya 5-5. Nah, setiap kelompok itu akan saya berikan tugas dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi dalam perorganisasian itu siswa untuk belajar berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan atau nantinya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman kelasnya. Seperti itu. Baik, terkait dengan pembagian kelompok, Pak. Coba jelaskan teknis yang dilakukan untuk membagi peserta didik ini dalam kelompok seperti apa? Oke. Dalam pembagian kelompok saya macam-macam Bu. Yang pertama saya waktu itu pernah mempersiapkan lima, lima macam permen, lima macam permen Hmm. dalam satu kotak, dalam satu toples itu. Nah, mereka mengambil cara acak satu permen itu, kemudian nanti mereka Hmm. dapatkan permen yang sama. Nah, yang permen yang sama Hmm. itu akan jadi satu kelompok. Nah, ada juga dalam pembagian kelompoknya saya juga memberikan nyanyian seperti dalam pramuka yaitu eh, lingkaran besar, lingkaran kecil seperti itu Bu, dan juga bisa dalam eh, ide-ide yang lain gitu Bu. Tapi yang saya terapkan itu seperti itu Bu, agar siswa lebih senang. Mhm. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, banyak variasi, banyak strategi yang dilakukan. Bahkan untuk membagi kelompok pun seperti ini, ya. Menarik sekali, Pak Sobri, ya. Oke, ya ini juga inovasi terkait, ya, kreatif, berpikir kreatif gimana ya cara membagi kelompok. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang inovasi pembelajaran, apa yang Bapak lakukan? Inovasi apa yang sudah dilaksanakan? Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk inovasi pembelajaran, saya selalu mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan alam. Karena kita kan pendidikan agama Islam, yaitu menerapkan hablu minal alam. Yaitu saya menerapkan sebagai pembelajaran pramuka, yaitu hacking. Saya membentuk sebuah kelompok kecil, lalu saya taruh setiap materi pembelajaran di setiap sudut kelas. Mereka untuk mencari dan menemukan, lalu eh, mengisi salah satu apa namanya perintah dari hal-hal yang terkait dalam pembelajaran tersebut. Nah, nanti setelah itu kelompok mana nih yang menyelesaikan tugas itu tersebut baru nanti bisa kita nilai. Mungkin seperti itu Bu, kalau inovasi saya. Dan juga Hmm. saya menerapkan eh, mengkombinasikan antara pembelajaran PAI dengan permainan basket. Jadi siapa Hmm. yang bisa apa namanya siapa yang bisa memasukkan basket ke dalam ring nanti langsung menjawab pertanyaan. Mungkin seperti itu sih Bu. Banyak hal-hal yang terjadi inovasi saya. Oke. Bisa ya Pak ya dikaitkan pembelajaran PAI dengan apa tadi basket. Bisa Bu, Jadi belajarnya di luar kelas ya? benar Bu. Jadi anak-anak lebih Oh, semangat gitu, nggak membosankan. oke. Baik-baik. Terima kasih. Oke. Kemudian kita bicara tentang asesmen. Baik Bu. Jenis asesmen apa saja yang Bapak laksanakan dalam pembelajaran? Coba diceritakan dengan jelas. Oke. Untuk asesmen saya menggunakan tiga asesmen, yaitu untuk asesmen diagnostis, formatif, dan sumatif. Untuk mengetahui kemampuan siswa di awal,
agar saya pembelajaran lebih mengerti kesulitan siswa itu di mana, saya menggunakan asesmen diagnostis, yaitu berupa pertanyaan ataupun tes langsung. Nah, yang kedua, tes formatif, yaitu di mana pembelajaran tersebut di dalamnya ada seperti eh, dalam materi sholat. Nah, siswa di ini, Hmm. coba anak-anak sudah sampai mana bacaan niat sholatnya. Nah, itu dalam asesmen formatif saya seperti itu, Bu. Untuk menjadi tolak ukur dalam proses pembelajaran itu, supaya apa sih yang kurang dalam siswa ini dalam pembelajaran. Nah, jadi yang kurang dalam siswa dalam pembelajaran itu akan saya perbaiki lagi di berikutnya, pembelajaran berikutnya. Nah, untuk asesmen sumatifnya, yaitu saya ada asesmen sumatif lingkup materi dan sumatif akhir. Nah, jadi Hmm. saya pernah, Bu, ini agak bertolak dengan apa namanya dinas pendidikan, ya. Saya tidak menggunakan ujian yang diberikan dari sekolah, ada dari dinas pendidikan, ya, tapi saya menggunakan membuat soal sendiri. Nah, jadi dari Hmm. soal sendiri kita tahu kemampuan anak itu seperti apa, ya. Karena kita Hmm. yang ngajarin, kita yang ngasih proses pembelajaran, dan kita yang menilai, ya. Kalau kita Hmm. menggunakan ulangan yang ada dari dinas pendidikan atau dinas kecamatan itu, kadang tidak sesuai, Bu, materi yang kita sampaikan dengan materi yang kita ajarkan. Karena dalam di daerah saya itu masih menggunakan, ada yang masih menggunakan sekolahnya kurikulum 2013, ada juga kurikulum Merdeka. Mungkin seperti itu, Bu, untuk asesmennya. Oke. Nah, asesmen sudah dilakukan, tapi kita kan ada target ya, target minimal hasil belajar dari si siswa, nah gitu ya. Nah, apa yang Bapak lakukan jika ternyata hasil belajar siswa itu tidak mencapai target? Oke, Bu, terima kasih. Untuk siswa yang tidak mencapai target, yang pertama, saya mengadakan remedial, dan untuk siswa yang sudah mencapai target, saya akan memberikan pengayaan. Nah, untuk siswa yang remedial ini, contohnya, kita menurunkan grade-nya, Bu. Siswa disuruh menghafalkan, contoh, siswa menghafalkan Quran surat Al-Fatihah, Anas. Ya. Anas ini dari sebulan atau 2 bulan, ini anak ini nggak hafal-hafal. Kita turunkan, jangan menghafalkan Anas dulu. Oke, Al-Fatihah dulu yang lazim dan yang diterapkan tiap hari. Nah, kita turunkan. Oke, anak-anak coba, kalau surah Al-Fatihah hafal nggak? Nah, jadi ketika anak-anak sudah hafal, baru kita naikkan grade-nya ke surat Al-Ikhlas. Terus nanti begitupun dengan selanjutnya, ya. Jadi tujuan kita, misalkan satu kelas itu tujuannya yaitu anak-anak bisa menghafalkan surat Al-Maun, sedangkan dia huruf hijaiyah aja tidak hafal. Nah, itu yang harus kita turunkan grade-nya, Bu, supaya anak-anak itu tercapai tujuan pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Cukup dari saya. Terima kasih Pak Sobri. Lanjut Ibu Hitoti, silakan. Ya, terima kasih Bu. Silakan untuk Pak Sobri ya membaca surat Al-Balad. Siap, Bu. Al-Balad ya, Bu. Iya, surat ke-90. Dari awal ya, Bu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta ilum bihadzal balad, wa walidin wa ma walad,
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainaun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amum fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrobah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina karu walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Ya, untuk Pak Sobri ya, sedikit menyarankan ini untuk tajwid ya, kaidah tajwid di hukum mat itu tadi belum stabil ya, ada yang harusnya nggak panjang itu dipanjangkan seperti wahadaina itu kan tidak ada huruf mat di situ, kemudian akobah juga ya. Tadi Bapak agak panjang membacanya. Lalu kemudian di huruf sin ya, makhrajnya itu jangan tertukar dengan shin ya. Jadi ada sin, ada shin. Itu saja masalah bacaan. Dan selanjutnya silakan di share screen untuk tulisannya. Mohon maaf Bu, tadi kan sesuai urutan saya nomor surat Al-Alaq kalau nggak salah. Jadi saya nulisnya surat Al ah, sesuai urutan saya surat Al-Alaq. Jadi saya nulisnya surat Al-Alaq ini. Nanti saya rubah lagi. Oke, coba silakan, nggak apa-apa yang sudah ditulis dulu. Siap Bu. Nggak bisa dibesarin dikit, Pak. Agak kurang terlihat. Oke. Oke, baik ya. Ini Bapak menulis surat Al-Alaq. Mungkin perlu saya hanya mengingatkan gitu ya, menyarankan ya perlu banyak latihan menulis karena meskipun sudah guru kita memang harus jadi pembelajar ya Pak ya. Untuk Siap Bu. kaidah ini masih banyak yang belum pas gitu. Kemudian kalau kerapian alhamdulillah sudah rapi ya. Hanya kaidahnya saja mungkin yang perlu ditingkatkan lagi. Itu saja untuk masalah tulisan. Cukup ya untuk baca tulis sudah cukup dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Misri. Ya, demikian. Terima kasih. Cukup untuk ujian atas nama M. Sobir Ar-Rahman. Baik Terima Bu, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Maisuri, Bu Hitati. Sama-sama.